Halo, welcome back to my YouTube channel. Lama kita tidak upload ya. Hari ini kita ngebahas tentang Marlin Test ya. Khusus untuk soal bergambar lagi. Kita selesaikan nih soal bergambar nih. Kita bahas banyak soal ya. Soal yang pertama, kita lihat seseorang sedang menelpon ya. Ya. Yang pertama, the officer has answered the telephone. Ingat ya, pola have atau has ketemu dengan verb 3 itu artinya sudah. Di sini kita lihat ada has answered. Has answered ini dia verb 3 ya, karena dia ketemu sama has. Kenapa pakai has? Karena officernya satu. Kalau officernya banyak maka dia pakai have. Ini artinya sudah. The officer sudah ya, officernya sudah menjawab telepon. Answer itu menjawab. Oke. Yang kedua, the officer is going to answer. Nah, saya sudah pernah menjelaskan tentang be going to. Coba cek di Marlin Test sebelumnya ya, yang bahas sebelumnya. Ini artinya akan. Sama kayak will ya, konteksnya akan. Oke. The officer is going to answer. Jadi dia masih mau menjawab atau mengangkat teleponnya. Oke. Sedangkan yang ketiga, the officer will probably. Nah, ini juga ada will ya kan, berarti the officer will probably. Probably itu sama kayak maybe, mungkin. Nah, officernya mungkin akan menjawab telepon. Jadi masih mungkin. Sedangkan yang kedua tadi is going to tuh akan. Jadi udah pasti dia mau mengangkat ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan dia sudah mengangkat. Berarti jawabannya adalah yang pertama ya, alpha. The officer has answered the telephone. Oke. Sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Soal kedua yaitu kalau kita lihat di gambar di samping ya, mereka ini sedang mau membuka atau memakai life jacket gitu ya. Mari kita lihat di pilihan soalnya. Pilihan jawaban. Yang pertama perhaps. Perhaps itu sama kayak probably tadi atau maybe, mungkin ya. Konteksnya mungkin. They will remove. Nah, remove ini bisa menghapus atau melepaskan. Berarti ini mereka mau melepaskan. Konteks yang pertama, mereka mungkin akan melepaskan ya. Immersion suite. Oh, immersion suite mereka ya. Oke. Terus yang kedua, they have already removed. Nah, ingat have ketemu sama remove verb 3 ya. Ini artinya sudah. Terus ada lagi ditegaskan oleh already. Already ini artinya juga sudah. Berarti mereka sudah gitu ya. Sudah melepaskan immersion suite-nya. Sedangkan yang ketiga itu adalah they are in the process. Nah, jadi masih dalam proses of removing, melepaskan immersion suite. Oke. Kalau kita lihat di sini jelas bukan akan melepaskan atau sudah melepaskan, tapi masih proses ya. Nih ada yang baru nyampe kepalanya dan sebagainya. Oke. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Kita lihat ada seseorang membawa menu ya. Some guests, beberapa tamu ya, have ordered. Nih, kita tidak usah lihat artinya dulu. Have ordered. Order berarti sudah mengorder ya. Have ordered. Karena have ketemu sama verb 3. Jadi yang pertama ini sudah mengorder. Yang kedua, some guests are ordering. Is MR ketemu dengan ing ya, itu artinya sedang terjadi sekarang ya. Jadi dia sedang mengorder bahasanya. Are ordering. Terus yang ketiga, some guests are going to order. Nah, pembahasan tentang be going to ini juga sering sekali keluar ya. Ini akan mengorder. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Kalau kita lihat di sini dia sudah membawa pesanan, berarti sudah di order, sudah dipesan ya. Berarti jawabannya adalah yang pertama, some guests have ordered. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, ini soal selanjutnya kita lihat ada seseorang sedang mencuci tangan. Nah, lihat di sana ada tulisan yesterday. Yesterday, kemarin. Nah,
kita harus perhatikan betul ya kalau ada tanda-tanda waktu kayak gini nih. Biasa ada gambar jam atau tulisan kayak gini. Nah, yesterday ini otomatis menunjukkan bahwa dia nyuci tangan ini kemarin. Oke, lampau konteksnya ya. Itu yang perlu diingat. Oke, mari kita lihat pilihan jawabannya. The waiter, nah waiter washed his hand. Mencuci tangannya gitu ya. Pakai washed verb 2. Verb 2 itu berarti menunjukkan kalimatnya lampau. Oke, verb 2 itu kalimatnya lampau. Terus yang kedua, the waiter has washed. Berarti ini sudah mencuci ya, karena has ketemu dengan verb 3. Kenapa pakai has? Kenapa nggak pakai have? Karena waiternya satu. Kalau waiternya banyak, seumpama ketambahan s, the waiters, maka menggunakan have. Oke. The waiter has washed his hand. Waiternya sudah mencuci tangannya. Oke, terus yang ketiga, the waiter is washing. Nah, ini tadi ingat is MR ketemu dengan verb ing, ini artinya sedang mencuci tangan. Tapi sedangnya tuh sekarang ya, bukan lampau, sekarang. Sedang mencuci tangan. Nah, jawabannya mana? Jawabannya adalah yang alfa ya. The waiter washed. Jadi dia verb 2, dia nyucinya itu di waktu lampau gitu, kemarin dia nyucinya. Berarti polanya pakai washed. Oke. Oke, kita bahas soal selanjutnya. Kita lihat di sana ada keterangan waktu lagi, now, sekarang ya. Ini konteksnya berarti sekarang. Oke. Coba kita lihat. Yang pertama, the rice is about to placed. Nasinya is about to. Be about to itu artinya hampir mau atau bisa seperti akan gitu ya, baru mau gitu atau hampir ya. Mau to be placed, ditempatkan on the buffet. Intinya dia baru mau gitu ya, menempatkan nasinya. Kayak gitu. Yang kedua, the rice was. Kalau ada was itu pasti konteksnya lampau. Karena was itu adalah verb 2 dari be, is MR ya. Coba kita lihat. Anggota be. Be is MR, terus verb 2-nya itu was were, verb 3-nya itu been. Nah, dia verb 2-nya itu was were. Jadi kalau ada was were itu pasti konteksnya lampau. Sedangkan tadi konteksnya di sini tuh sekarang, now. Berarti no ya, tidak termasuk ya. Terus yang ketiga, the rice has been placed. Nah, the rice has ya, has tadi kan ketemunya sudah ya kan ya. Have atau has itu ketemunya sudah. Nah, mari saya mau menjelaskan ini sedikit. Kalau be ketemu dengan verb 3, ini artinya di atau ter, maksudnya dimakan atau termakan gitu. Jadinya di gitu ya. Terus kalau have ketemu dengan verb 3 itu kan artinya sudah. Contoh, saya sudah makan. I have eaten. Ya kan, have ketemu dengan eaten. Tapi kalau have been ketemu dengan verb 3, berarti contoh nih, I have been eaten. Ini artinya saya sudah dimakan. Oke, jadi dia sudah, tapi dia pakai kata di karena setelah be ini ada verb 3. Ada been di sini. I have been eaten. Oke, have been plus verb 3 itu artinya sudah di. Have atau has ya, tergantung dengan subjeknya. Oke. Nah, contoh di sini kan the rice has been placed. Jadi nasinya ini sudah ditempatkan, gitu ya. Sudah dimasukkan kayak gitu ya. Nah, kalau yang pertama tadi baru mau, yang kedua tadi konteksnya lampau, yang ketiga tadi has been placed ya. Nah, ini berarti jawabannya yang mana? Kalau kita lihat itu kan dia masih baru mau ya. Baru mau menempatkannya nasinya itu di dalam buffetnya. Oke. Jawabannya adalah yang pertama. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Lanjut soal selanjutnya. Kita lihat ada seseorang sedang membersihkan semacam meja gitu ya. The cook
tukang masak dia. The cook has cleaned. Jadi dia, the cook ini has ketemu dengan verb 3 artinya sudah, ya kan? The cook has cleaned, sudah membersihkan gitu ya. Apa nih? Work surface, permukaan tempat kerjanya itu ya. Oke, terus yang kedua, the cook is cleaning. Nah, berarti sedang membersihkan. Jadi dia sedang membersihkan. Terus yang ketiga, the cook is going to clean ya. The cook ini sedang mau membersihkan. Oke, jawaban yang mana? Satset jawabannya adalah yang bravo ya, karena sedang membersihkan. Oke. Tiga pola ini tuh sangat sering keluar ya, sangat-sangat sering keluar. Jadi tolong dipahami. Oke, lanjut ya. Soal selanjutnya yaitu lihat ada orang baris berbaris ya. The crew members are putting on. Ya, ini sedang ya. Kita coba mentranslate tanpa lihat artinya ya. The crew members are, ini sedang. Yang kedua, the crew members have put on. Ini berarti sudah ya kan, have ketemu dengan put, verb 3. Kata put itu verb 1, verb 2, verb 3-nya dia nggak berubah. Put ya. Oke, jadi verb 1, verb 2, verb 3-nya dia sama. Makanya have ketemu dengan verb 3. Berarti sudah. Sedangkan yang ketiga itu the crew members will need, akan ya. Berarti baru akan. Yang sedang, yang kedua sudah, yang ketiga akan. Nah, put on itu sendiri artinya memakai. Berarti yang pertama itu crew members sedang memakai safety helmetnya. Yang kedua, crew members sudah memakai safety helmet. Yang ketiga, the crew members will need to put on. Baru akan memakai safety helmetnya. Oke. Jawabannya adalah B ya, karena sudah terpasang semuanya safety helmetnya. Helm keselamatan. Oke, next. Yang selanjutnya. Nah, setiap gambar ya, kalau soal bergambar ini dia ada biasanya menunjukkan time signal atau keterangan waktu. Kita lihat di sini itu dia lagi chipping ya. Terus ada waktunya dari jam 3 tepat ya. 3 tank sampai jam setengah 4. Berarti ini chippingnya setengah jam ya, sudah setengah jam chippingnya, dan sekarang mereka masih chipping. Oke, coba kita cari pilihannya. The crew members have been chipping for half an hour. Ya, setengah jam. Oke, the crew member have been. Ini saya jelaskan nanti ya. Kita lanjut ke nomor 2. The crew members stopped. Nah, ini stopnya dia pakai ed, dia verb 2 ya. Jadi chipping, jadi mereka sudah berhenti chipping setengah jam yang lalu, half an hour ago. Terus the crew members were chipping. Oke. Dia ini juga lampau. Nah, ini saya jelaskan dua materi ini ya, oke ya. Yang pertama, have been chipping. Kalau have been ketemu dengan verb 3, tadi kan artinya sudah di, ya kan? Sudah di. Contoh tadi, I have been eaten. Saya sudah dimakan, gitu kan? Tapi kalau have been ketemu dengan ing, contoh di sini dia membicarakan durasi. Maksudnya gini, saya sudah menonton video ini selama 10 menit. Berarti dari 10 menit yang lalu sampai sekarang saya sudah menonton video ini. Dan sekarang saya masih menonton. Jadi durasinya yang dihitung selama 10 menit. Oke. Dan sampai sekarang itu selama 10 menit itu saya masih nonton juga gitu. Nah, itu pola contoh nih. I have been watching this video for 10 minutes gitu, oke. Terus yang kedua tadi the crew member stopped, itu kan verb 2 ya. Nah, sorry ngeblank.
Yang pertama, ini contohnya yang pertama ya, yang tadi ya, have been plus verb ing. Berarti crew membersnya ini sudah chipping itu selama setengah jam. Jadi dari setengah jam yang lalu sampai sekarang itu dia masih chipping selama setengah jam. Oke. Jadi durasi yang dibahasnya. Terus yang ketiga, the crew members were chipping. Nah, kalau kita mau menyatakan sedang terjadi kan kita pakainya is, am, are plus verb ing. Contoh, I'm chipping, berarti saya sedang chipping. Tapi kalau kita pakai was atau were, berarti ini chippingnya ini terjadi pada masa lampau. Jadi kegiatannya sedang yang terjadi di masa lampau. Contoh, they were chipping. Sorry. Contoh gini, I am gitu ya, I'm chipping. Nah, itu berarti sedang tapi sekarang. Tapi kalau saya ganti I was chipping, nah itu sedang tapi terjadinya di masa lampau. Oke? Kayak gini, kayak kita kalau mama cerita nih, Miss kemarin itu ya ketika saya sedang makan. Nah, itu kan menyatakan kalimat saya sedang makan tapi itu kejadiannya kemarin, lampau. Nah, itu menggunakan pola yang kayak gini, I was chipping. Jadi dia memang sedang tapi lampau. Beda sama I'm chipping. Oke? Semoga mengerti ya. Kita lanjut. Nah, ini berarti jawabannya itu adalah yang pertama ya, karena dia lihat biasanya kalau soalnya yang jawabannya have been, chipping kayak gini itu ada selalu keterangan durasinya di sini. Oke? Nanti masih ada juga soal seperti ini. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita lihat ini ada pintu yang terbuka ya. Kita lihat the paint's door. Nah, the paint store door. Nah, ini bahas kita pintunya has been opened. Nah, ingat have atau has ketemu dengan been, ketemu dengan verb 3 opened. Ini artinya sudah atau sudah terbuka ya. Berarti pintunya ini sudah terbuka atau sudah dibuka. Terus yang kedua, the paint store door is being opened. Ini pintunya sedang dibuka ya. Ini next time kita bahas untuk materi yang ini ya. Terus yang ketiga, the paint store door will be opened. Akan dibuka karena be ketemu verb 3 ya. Akan dibuka, oke? Pilihan yang mana? Dia sudah dibuka atau sudah terbuka ya, berarti has been opened yang alpha. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. The cook has been making pancakes. Berarti ini dia sudah sedang membuat pancake ya. Oke. Yang ketiga, the cook has made pancake, sudah membuat pancake. Sedangkan yang ketiga, the cook is going to make pancake. Dia akan membuat pancake, ya kan? Is going to. Ini adalah materi be going to. Mari kita lihat gambarnya. Ini masih baru mau dimasukkan, berarti baru mau dibuat ya. Berarti jawabannya adalah the cook is going to make pancake. Oke, next soal selanjutnya. Oke, next. Ini habis kebakaran ya. Apa nih? Coba lihat dulu. The chief engineer's cabin. Oh, kabinnya chief engineer was badly. Nah, di sini ada was. Ingat was were itu dia konteksnya lampau. Berarti ini kalimat terjadi di masa lampau, oke? Was badly damaged. Damage itu ya rusak ya. Dalam kebakarannya gitu. Terus yang kedua, the chief engineer's cabin will possibly ini sama kayak perhaps, probably sama maybe tadi ya. Akan badly damaged. Oh, baru mungkin akan rusak parah gitu ya. Akan hangus kayak gitu. Terus yang ketiga, the chief engineer's cabin could be. Nah, could be ini kan hampir sama kayak will lah ya. Dalam konteksnya itu masih mau bisa jadi gitu ya, bisa jadi rusak kayak gitu. Masih konteksnya itu masih akan terjadi gitu. Nah, sedangkan ini kamarnya sudah hangus ya. Sudah hangus, kita lihat sudah hangus. Maka jawabannya jelas was ya. Jadi dia sudah was badly damaged. Sudah habis lalap api.
Oke. Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, nah kita lihat di sini ada seseorang sedang mau masuk atau mau gimana ini. Oke, the firefighters, pemadam kebakaran ya, firefighters have left the space. Nah, sudah meninggalkan. Have ketemu left ini adalah verb 3 dari leave, meninggalkan ya, sudah meninggalkan space, nah areanya, ruangannya. Oke. Yang kedua adalah the firefighters have already entered. Have already entered. Enter itu masuk. Jadi sudah masuk ya, sudah masuk ke space-nya gitu. Sedangkan yang ketiga adalah the firefighters are entering the space. Are entering. Ada are ketemu dengan verb ing ya. Ini artinya sedang masuk ya, sedang proses masuk. Oke, jawabannya adalah are entering ya. Jadi dia sedang masuk ya itu ya. Bukan sudah meninggalkan space ataupun sudah masuk ya, tapi sedang masuk. Oke. Selanjutnya ke soal terakhir ya. The man is handling. Berarti sedang ya. Laki-laki ini sedang menghandle wire, tali-tali menali itu. Oke, without gloves, tanpa sarung tangan. Terus the man has finished, berarti sudah selesai karena has ketemu dengan finish verb 3. Has finished handling, sudah selesai menghandle wire tadi. Sedangkan verb yang ketiga, the man is going to handle, artinya akan, baru akan ya. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Ini dia baru akan atau sudah atau sedang? Coba jawab di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. See you on my next video. Support, like, share.